3 permainan tradisional Madura yang hampir punah. Madura memiliki banyak permainan tradisional seperti robuk, rotek, teng bentengan, laro-laran, biobien, rem-reman, dan tel-patelan. Salah satu wilayah yang pasti ada di desa saya, Kabupaten Bangkalan. Meski permainan terbilang banyak, dalam catatan saya kali ini hanya menyebutkan 3 permainan tradisional Madura yang hampir punah. Permainan tradisional Madura hampir punah. Foto ilustrasi permainan rotek di Desa Tambak Agung, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan. Permainan tradisional yang pernah saya lakukan dulu masih saya ingat. Terjadi sekitar tahun 1991 sampai tahun 2002-an. Namun akhir-akhir ini, saya tidak pernah melihat anak-anak di desa saya memainkan permainan tradisional itu lagi. Entah mengapa, mungkinkah karena urbanisasi, ataukah populasi di desa berkurang. Kecurigaan lain saya adalah mereka beralih ke permainan digital seperti video game atau biasa menyebutnya sebagai game online. Menurut saya, permainan tradisional lebih baik karena ada nilai olahraga, edukasi, kompetisi dan juga kerjasama. Kalau diingat-ingat dulu seru sampai keringetan banyak, pulangin mainan. Langsung minum air kendi, rasanya segerong gehu. Kalau diingat-ingat, rasanya pingin deh balik ke masa-masa kecil, tapi tidak bisa terulang lagi. Mending bercerita aja deh supaya masih bisa mengingat dan merasakan ingatan masa lalu. Berikut adalah 3 permainan tradisional Madura yang hampir punah. 1. Robuk-robuk dimainkan banyak pemain. Semakin banyak pemain maka permainan akan semakin seru. Alat peraga yang digunakan adalah bola, yang dibuat dari buntelan kresek yang digulung hingga akhirnya berbentuk bulat. Dalam permainan ini, membutuhkan setidaknya 2 garis yakni garis start dan finish. Jaraknya berkisar antara 5-10 meter. Sededi akan menunggu bola dilempar. Semua anggota lain mencoba untuk menyentuh garis finish setelah bola diucul oleh salah satu pemain. Bagi yang ingin lolos menuju kembali ke garis start awal, maka berlari dengan cepat agar terhindar dari lemparan bola yang akan mengenai tubuhnya. Apabila ada yang kena bola itu, maka dianggap gagal, sementara yang bisa lolos maka berhasil dalam permainan ini. 2. Rotek. Permainan ini biasa dilakukan 2 pemain secara bergantian. Dalam permainan ini membutuhkan garis lingkaran sebagai tanda arna permainan. Benda yang dibutuhkan berupa batu kecil. Jumlahnya bervariasi, bisa 10 dan 15. Masing-masing pemain memegang guco berupa batu kecil. Juga sebagai pegangan saat memainkan permainan. Cara bermainnya cukup mudah. Pemain pertama akan melempar guco ke udara sambil mengambil batu kecil satu persatu dengan syarat tidak boleh menggerakkan batu kecil lainnya. Jika itu terjadi maka dianggap mati dan menjadi kesempatan pemain kedua, begitu seterusnya sampai batu kerikil yang ada di lingkaran habis. 3. Teng bentengan. Permainan dilakukan 2 kelompok beranggotakan setidaknya 3 bahkan lebih. Masing-masing kelompok memiliki benteng berupa batu atau genteng yang melekat di permukaan tanah. Jarak antara bentuk cukup jauh, berkisar 10 meter atau bahkan lebih. Masing-masing anggota AJBJ ke daerah lawan sambil mencari kesempatan menginjak benteng lawan. Yang lebih dulu menginjak benteng sendiri bisa mengejar anggota yang AJBJ menggoda tadi. Jika berhasil disentuh, maka yang disentuh akan dikarantina. Saat karantina, anggotanya sendiri akan mencoba mengeluarkan karantina dengan hanya disentuh. Jika tidak mampu dan hanya menyisakan 1 anggota maka akan ditawar oleh kelompok lain mencoba menginjak benteng sampai berhasil. Demikian 3 permainan tradisional Madura yang hampir punah. Jika ada permainan tradisional lainnya yang belum disebutkan bisa berkomentar di bawah ini.